Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suci Sapitri dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang redox. Redox adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Nah, apa sih manfaat dari redox? Redox ini banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pembakaran, perkaratan. Yang pertama, teori redox berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Reduksi di sini adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian, oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Nah, ada dua istilah penting di sini. Ada istilah reduktor dan juga oksidator. Reduktor, apa reduktor? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mereduksi zat lain. Sedangkan oksidator itu zat yang mengalami reduksi atau zat yang mengoksidasi zat lain. Nah, kalau dia dikatakan reduktor, reduktor itu apa sih? Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator itu apa? Zat yang mengalami reduksi. Nah, jadi kebalikannya ya. Kemudian, teori yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi, reduksi di sini adalah reaksi pengikatan elektron. Ya, kebalikan yang tadi. Contohnya, ada Cl2 yang kemudian dia itu harus mengikat 2 elektron menjadi 2 Cl-. Jadi dia mengikat 2 elektron dulu, kemudian dia menjadi 2 Cl-. Begitu juga dengan Ca2+. Ketika dia mengikat 2 elektron, dia akan menjadi Ca. Awalnya dia itu Ca2+ menjadi Ca. Nah, selanjutnya oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah K. Untuk menjadi ion K+, dia itu harus melepas 1 elektron. Atau Cu, untuk menjadi Cu2+, dia harus melepas 2 elektron. Udah ya, jadi salah satu ciri-cirinya, kalau reduksi itu elektronnya itu ada di kiri, sedangkan oksidasi itu ada di kanan. Selanjutnya, teori yang ketiga, aturan penentuan bilox. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu bisa monoatomik. Mono itu satu kan ya. Nah, berarti tersusun dari 1 atom. Contohnya Fe, C, Cu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, unsur bebas bisa diatomik. Di itu berarti 2 ya. Nah, berarti tersusun dari 2 atom sejenis. Contohnya O2, F2, CO2, dan lain-lain. Kemudian poliatomik. Poli berarti banyak ya teman-teman. Poliatomik berarti tersusun lebih dari 2 atom. Contohnya S8, P4, dan lain-lain. Nah, contoh penentuan bilangan oksidasinya gini. Misal, berapa sih nilai AU? Nah, dia kan unsur bebas. Berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0.
Cl2 unsur bebas juga, 0. P4, 0 juga. Aturan kedua, bilangan oksidasi atom F atau fluorin dalam senyawanya adalah -1. Maksudnya dalam senyawanya ini adalah atom F berikatan dengan atom lain. Contohnya misalnya F2O di log F di sini adalah -1. Bukan -2 ya teman-teman. Ingat, bilangan oksidasi itu untuk satu atom. Nah, contoh lain HF. Nah, bilangan oksidasi ini adalah -1. Nah, yang ketiga, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawanya selalu bertanda positif. Nah, teman-teman hafalkan tabel periodik untuk unsur-unsur golongan 1A. Contohnya gini, Lina, kawin, Ruby CS, frustasi. Dalam senyawanya selalu mempunyai Dilox +1. Nah, yang lain misalnya aluminium. Dalam senyawanya positif 3 Diloxnya. Ag, perak ya. Itu bilangan oksidasinya positif 1. Zn positif 2. Kalau Cu bisa positif 1, bisa positif 2. Sedangkan Fe bisa positif 2 atau positif 3. Dan lain-lain. Contohnya gini, misal ada senyawa Al2SO4 3 kali. Nah, ditanya berapa Bilox Al? Nah, pakai aturan ketiga. Al dalam senyawanya pasti positif 3. Contoh lagi, MgOH 2 kali. Berapa Bilox Mg? Pakai aturan ketiga lagi. Bilox Mg dalam senyawanya positif 2. Aturan keempat, bilangan oksidasi atom H-nya atau hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1. Tapi ada pengecualian. Dalam hidrida logam, bilangan oksidasi H itu -1. Apa sih hidrida logam? Coba, dari namanya aja hidrida logam. Berarti hidrida logam itu adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan logam. Nah, biar gampang nih teman-teman membedakan logam dan non-logam, pakai tabel periodik aja. Umumnya, berarti kebanyakan ya. Umumnya, logam itu namanya dari logam berakhiran Contohnya, misalkan natrium, aluminium, ferum, aurum, dan sebagainya. Nah, contohnya air, H2O. Kita lihat hidrogennya berikatan sama oksigen. Berarti bukan hidrida logam. Berarti Bilox H di sini adalah positif 1. Yang kedua, NaH. Nah, H-nya berikatan dengan siapa? Natrium. Logam ya, berarti ini hidrida logam. Nah, Bilox H itu adalah -1. Aturan kelima, bilangan oksidasi atom O dalam senyawanya adalah -2. Kecuali yang pertama, dalam F2, bilangan oksidasi O-nya adalah positif 2. Nah, kenapa sih positif 2? Ini sebetulnya bisa dijelaskan teman-teman dari yang awal tadi kita bahas. Dengan membandingkan harga keelektronegatifan. Nah, kita gambarkan strukturnya ya. F, O, F. Nah, O dengan F itu F yang lebih besar keelektronegatifannya. Ingat,
F itu adalah unsur yang paling elektronegatif. Nah, sehingga elektron ikatannya lebih ketarik ke F. Nah, F-nya jadi -1, O-nya jadi +1. Nah, ini juga sama. Elektrokenegatifannya lebih besar dari O. O-nya +1, F-nya -1. Nah, sehingga bilok F-nya -1. Ingat aturan kedua ya, F selalu -1. Biloknya dalam senyawa. Nah, O-nya baru +2. Nah, pengecualian yang kedua, dalam senyawa peroksida, bilangan oksidasi O-nya adalah -1. Nah, apa sih bilangan senyawa peroksida? Senyawa peroksida itu adalah senyawa yang oksigennya ada dalam bentuk O2 2-. Ya, contohnya H2O2. Ini kalau kita pecah jadi 2+ sama O2 2-. Dan ini senyawa peroksida. Contoh lain, Na2O2. Ini kalau kita pecah jadi 2Na+ sama O2 2-. Nah, ini peroksida. Ya, ingat, dalam senyawa peroksida, bilangan oksidasi O itu -1. Nah, contohnya FeSO4. Berapa bilok O di situ? Nah, normal aja, -2 ya. Karena bukan S2O dan juga bukan senyawa peroksida. Kemudian S2O. Nah, ini pengecualian. Bilok O-nya itu positif 2. H2O2. Peroksida ya. Berarti bilangan oksidasi O di situ -1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.